Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kali ini kita belajar pelajaran keempat Sekolah Sabat dengan judul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran minggu ini adalah pesan langsung dari Kristus kepada gereja akhir zaman. Sebuah pesan yang lembut tetapi tegas dan memberi penghiburan sekaligus teguran. Memanggil kita untuk meninggalkan ego keakuan kita dan mengenakan pikiran Kristus. Maka itu tema utama pelajaran ini adalah kesatuan sejati jemaat hanya mungkin terjadi ketika Roh Kudus mengubahkan pola pikir kita sehingga kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus yang merendahkan diri sampai mati di kayu salib Golgota. Kesatuan, saudaraku, bukanlah program gereja, juga bukan taktik organisasi, dan bukan diplomasi rohani. Tetapi kesatuan adalah buah dari hati yang rela diremukkan oleh salib. Dan dengan kerendahan hati itulah kita mulai menyelami pelajaran minggu ini. Pelajaran hari Minggu dengan tema perpecahan di Filipi. Masalahnya, saudaraku, bukan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan hati. Jemaat Filipi adalah jemaat yang Paulus sangat sayangi. Tetapi di balik pelayanan yang aktif ada dua racun rohani yang masuk diam-diam ke jemaat Filipi. Masing-masing mereka mencari kepentingan sendiri dengan kata eretheia dalam bahasa Yunani. Pelayanannya memakai nama Yesus, tetapi motivasinya bukan Yesus. Motivasinya diri sendiri. Yang kedua dari racun yang ada di tengah kalangan jemaat Filipi, gila hormat yang sia-sia. Atau dalam bahasa Yunaninya disebut kenodosia. Apa artinya? Supaya ingin dilihat, ingin diakui, direcognize, dan ingin dianggap orang penting. Inilah dua racun yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Dan Yakobus 3 ayat 16 memperingatkan, di mana ada iri hati dan kepentingan diri, maka di situ ada kekacauan. Saudaraku, ini bukan sekedar beda pendapat, tapi menunjukkan persoalan tabiat dari jemaat Filipi. Jadi penekanan dalam ajaran Alkitab menyebutkan umat yang memikul pekabaran 3 malaikat tidak akan dipakai Tuhan jika di dalam hatinya masih hidup roh politik, roh persaingan, atau ambisi pribadi. Saudaraku, di dalam masa penghakiman penyelidikan hari ini yang sedang berlangsung, masing-masing kita diuji. Bukan aktivitas kita, tetapi masing-masing karakter kita. Maka oleh sebab itu solusi yang diberikan Paulus ada 5 pilar kesatuan dalam Filipi 2 ayat 1-2. Yang pertama, kita harus mendapatkan penghiburan di dalam Kristus. Artinya kita kembali ke salib sebagai pusat motivasi kita di dalam pelayanan. Dan kita perlu penghiburan dalam kasih, artinya kita belajar mengasihi sebagai Kristus telah mengasihi kita dan orang lain. Yang ketiga, kita perlu persekutuan di dalam roh. Oleh sebab hanya Roh Kudus yang bisa menyatukan kita satu sama lain. Yang keempat, kasih mesra dan belas kasihan. Saudaraku, hanya hati yang lembut dan dilembutkan oleh Roh Kudus bisa melakukan pelayanan. Dan yang kelima adalah kerendahan hati yang aktif. Maksudnya kita harus memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi Paulus, saudaraku, tidak menawarkan kompromi, tapi kembali kepada karakter Kristus. Maka oleh sebab itu Roh Nubuat mengatakan bahwa persatuan di antara umat Tuhan adalah bukti nyata yang terkuat kepada dunia bahwa Kristus diutus oleh Bapa dalam buku The Upward Look halaman 315. Tetapi di dalam tulisan yang lain, Pena Inspirasi juga menyatakan dalam manuskrip Relief volume 4 halaman 147 bahwa hanya kasih Kristus yang tinggal di dalam hati yang dapat mempersatukan umatnya.
Sebab ketika diri kita ditinggikan, maka Kristus akan menyingkir. Yang ditulis dalam Christ Object Lesson halaman 159. Sebagai aplikasi untuk jemaat Laodikia, saudaraku, dengan tema perpecahan di Filipi. Yang pertama, jangan jadikan kebenaran sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain atau saudara kita. Tetapi kita tanyakan, saudaraku, apakah sikap saya sendiri memecah belahkah atau saling mempersatukan satu sama lain? Lalu yang ketiga, saudaraku, doakan saudara-saudara lain yang berbeda pendapat. Ini bukan hanya membahasnya, tapi cari solusinya. Nah, kita masuk pelajaran hari Senin dengan tema sumber kesatuan. Saudaraku yang kekasih, kesatuan itu tidak dimulai dari rapat, tetapi dimulai dari hati. Paulus selalu menekankan satu tema berulang kali, kita harus menjaga pikiran. Kata kuncinya adalah proneo. Pola pikir kita, orientasi batin kita, dan cara kita memandang. Makanya kesatuan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kesatuan adalah cara kita memandang. Maka oleh sebab itu Yesus berkata, yang meluap dari hati, itulah yang dikatakan mulut, dalam Matius pasal 12 ayat 34. Dan dalam Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi saudaraku, bukan organisasi dulu yang kita benahi, tapi hati kita masing-masing, sebagaimana ditulis dalam Mazmur 51 ayat 10 dan Yehezkiel 36 ayat 26. Oleh sebab itu saudaraku, sebuah tulisan pena inspirasi dalam Review and Herald 25 Februari 1902 mengatakan, reformasi yang sejati tidak akan pernah dimulai dengan perubahan dari luar, tetapi dengan pembaruan hati oleh Roh Kudus dari dalam. Nah, ada 3 langkah kerendahan hati saudara berdasarkan Filipi 2 ayat 3 dan 4. Pertama, rendah hati dalam menilai diri. Kita harus sadar bahwa semua karunia berasal dari Tuhan. Yang kedua, menganggap orang lain lebih penting, lebih utama. Dan ini bukan merasa lebih rendah, tetapi memilih untuk merendahkan diri. Yang ketiga, saudara, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ini bukan pengabaian diri, tapi keseimbangan cinta kasih. Dan kita harus menyembunyikan diri kita demi untuk Kristus. Dan sebagai sumber kesatuan, hanya Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Maka itu dalam Efesus 4 ayat 3 dan 6 berkata bahwa hanya Roh yang sanggup untuk mempersatukan. Kedua, kesatuan sejati bukan kompromi atas kebenaran, tetapi bersatu dalam hukum Allah, iman kepada Yesus, dan pekabaran 3 malaikat. Dan apa yang ditulis oleh Ron Dubuat dan aplikasi buat kita semua adalah hanya Roh Allah yang dapat menjadikan kita sehati sepikir dalam buku Selected Messages volume pertama halaman 175. Dan aplikasi saudaraku bagi jemaat Laodikia hari ini dengan tema sumber kesatuan adalah, pertama, dalam pembicaraan kita harus lebih banyak mendengar lebih dahulu, baru kita berbicara. Yang kedua, di dalam konflik kita cari kehendak Tuhan. Bukan kita mencari kemenangan untuk memuaskan ego kita. Dan di dalam pelayanan, coba kita tanyakan, apakah ini memuliakan Kristus atau memuliakan diri kita sendiri? Nah, kita masuk kepada hari Selasa dengan tema implan pikiran atau bedah pikiran. Saudaraku yang kekasih, saudaraku, dunia ingin mengubah pikiran kita, tetapi Kristus ingin mengubah hati kita masing-masing. Dunia sedang bangga dengan brain implant, teknologi yang bisa menyentuh saraf otak. Tetapi jangan lupa, masalah manusia bukan di otak atau di pikiran. Masalah manusia ada di hati. Maka oleh sebab itu dalam buku Yeremia pasal 17 ayat 9 mengatakan, hati itu licik dan membatu. Bahkan tanpa teknologi, pikiran kita sudah dibentuk oleh algoritma media sosial, opini publik, apa yang kita tonton, dan budaya dunia, dan bahkan berita-berita hoak. Itulah sebabnya Roh Kudus berkata, jangan kita menyerupai dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, dalam buku Roma pasal 12 ayat 2. Apa solusi yang Allah berikan di dalam bimbingan Roh Kudus?
Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan akan menembus hati dan memisahkan niat dan pikiran kita. Maka oleh sebab itu, pena inspirasi mengatakan manusia tidak dapat mengubah hati mereka karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebagaimana juga ditulis di dalam buku Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 dan Yohanes pasal 16 ayat 13. Oleh sebab itu saudaraku, adalah mustahil bagi kita oleh diri kita sendiri kita terlepas dari lubang dosa tempat kita terperosok. Hati kita jahat dan kita tidak dapat mengubahnya sendiri. Step to Christ halaman 18. Yang keempat saudaraku, pikiran Kristus itu adalah pola pandang Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5. Maka itu kita harus melihat dosa seperti Allah melihat dosa. Dan kita mengasihi harus seperti Yesus mengasihi. Dan marilah kita melihat misi seperti salib melihat dunia ini. Nah, aplikasi untuk kita sebagai umat yang sisa di era jemaat Laodikia dengan tema implan pikiran atau bedah pikiran. Yang pertama, marilah kita jadikan firman itu sebagai filter pikiran. Dan kita gunakan Filipi 4 ayat 8 sebagai saringan sebelum apa yang kita lihat atau yang kita lakukan. Dan yang ketiga, biarlah kebenaran itu memateraikan pikiran kita sebelum dunia dimateraikan. Pelajaran hari Rabu dengan tema pikiran Kristus. Saudaraku yang kekasih, dunia bisa saja berkata, akulah yang terhebat. Tetapi jangan lupa Kristus berkata, aku datang untuk melayani. Nah, inilah inti pelajarannya. Hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus dalam Filipi 2 ayat 5. Dan Paulus menyajikan 7 tangga kerendahan hati Kristus yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8. Dikatakan, perhatikan bagaimana Yesus dalam rupa Allah, tetapi dia tidak mempertahankan keilahiannya. Justru dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba menjadi manusia dan merendahkan diri dan dia taat sampai mati di kayu salib. Ini menunjukkan bagaimana kerendahan Kristus adalah pelajaran penting bagi kita masing-masing hari ini. Sebagai aplikasi umat yang sisa jemaat Laodikia dengan tema pikiran Kristus, saudaraku. Yang pertama, jabatan itu adalah seragam seorang hamba, bukan mahkota dunia, saudaraku. Dan pelayanan itu bukan panggung kehormatan, melainkan memikul salib. Dan di keluarga kita, kita harus memilih untuk memaafkan daripada kita selalu meraih dan mencoba untuk menang selalu. Dan di dalam gereja, kita perlu untuk memilih memikul beban saudara kita, bukan mempersulit orang lain. Saudaraku, gereja yang menantikan kedatangan Kristus bukan hanya kuat dalam doktrin, tetapi kita harus kuat dalam mempraktekkan menghidupkan tabiat Kristus. Nah, pelajaran hari Kamis, saudaraku, rahasia kealahan. Sesungguhnya, saudaraku, tidak ada misteri yang lebih besar daripada Allah menjadi manusia. Maka itu dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Lalu apa tujuan inkarnasi Yesus, dia menjelma menjadi manusia? Kristus ingin menjadi manusia, saudaraku, supaya ia bisa mati bagi saudara dan saya, yang ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 3. Dan supaya Yesus bisa memahami penderitaan dan cobaan yang saudara dan saya alami hari ini dalam Ibrani 4 ayat 15. Dan supaya Kristus bisa menjadi imam besar yang berbelas kasihan mengampuni dosa saudara dan saya. Itu ditulis dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Maka itu pena inspirasi menuliskan bahwa kekekalan pun tidak cukup untuk menyelidiki kasih Allah dalam memberikan anaknya. Maka itu saudaraku, semakin kita mempelajari tabiat ilahi dalam terang salib, maka semakin kita melihat betapa besarnya kemurahan Allah, kelembutan dan pengampunan yang berpadu dengan keadilan. Dan semakin jelas kita menyadari bukti-bukti yang tidak terhitung dari kasih Tuhan yang tidak bertepi dalam buku Step to Christ halaman 15. Jadi saudaraku, inkarnasi itu bukan hanya teori yang dingin. Inkarnasi adalah pola hidup yang harus ditiru oleh umat yang sisa.
Kristus turun dari tata sorga, maka kita pun harus turun dari tata ego kita, keakuan kita. Bila mana Kristus merendahkan diri, maka kita harus berhenti meninggikan diri. Sebagai penutup saudaraku, kesatuan itu harus dimulai dari salib. Kesatuan sejati tidak pernah lahir dari kekuatan manusia. Kesatuan sejati hanya bisa lahir ketika salib menaklukkan ego kita masing-masing. Dan pikiran Kristus adalah standar umat Tuhan yang sisa. Dan kerendahan hati adalah materai karakter yang terakhir yang harus kita miliki saat ini. Maka itu saudaraku yang kekasih, sebagaimana Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kiranya pikiran Kristus diam di dalam kita. Di dalam hati kita dilembutkan oleh Roh Kudus, dan gereja semakin bersatu, bukan karena strategi manusia, tapi karena ada kuasa salib Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.